di kandangnya. Seperti itu. Kemudian kami pun mulai merancang ekowisata desa yang berbasis masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini kita nggak mau wisatanya yang membangun, tetapi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi masyarakat tidak cuma jadi objek, tapi dia yang merancang sendiri wisatanya, mereka sendiri yang menjalankan wisata itu. Seperti itu hingga tahun 2002 kemudian desa-desa ini membentuk jaringan ekowisata desa yang kemudian menjalankan ekowisata desa hingga kini dan mengembangkan ekowisata tersebut. Termasuk kali ini kita mengembangkannya menjadi virtual tour karena sudah sedang pandemi. Kemudian sampai sekarang dari yang 4 desa di tahun 2002 itu, sekarang sudah meluas menjadi ada 12 desa di Bali yang bergabung bersama jaringan ekowisata desa. Terus virtual tour sendiri sudah berlangsung dari tahun 2021, tapi ini lebih ke tujuannya untuk akademis dan tidak dibuka untuk umum. Jadi teman-teman yang bergabung saat ini adalah orang-orang pertama yang ikut virtual tour yang kami buka secara umum. Dan kegiatan ini tentu saja didukung oleh program ICCA dari GEF SGP Indonesia. Itu sudah siap untuk berjalan-jalan hari ini? Wah, pada silent semua. Mungkin sudah bersiap ya. Siap dong, Kak. Oh, ada dari Mbak Puji dari Yayasan Kehati. Halo. Oke, kita mulai saja ya. Apakah Kak Siska di sana sudah siap? Siap. Berjalan-jalan bersama. Baik, nanti kita akan berjumpa dengan Pak Made Sujana di sana yang akan memandu kita selama tur. Selamat menyaksikan turnya. Oke, saya sebentar lagi akan share videonya ya, teman-teman. Ditunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Boniti pasukan pemetaan. Selamat datang di Banjardukuh, Desa Sibetan, Karangasem, Bali. Perkenalkan, nama saya Imade Sujana, selaku pemandu lokal di desa ini. Silakan nikmati jus salak. Silakan duduk sambil menikmati salak khas hasil desa kami. Cara membuka buah salak ya dengan ini, dan hati-hati karena ini banyak durinya. Caranya dari ujungnya ya. Bagi yang sudah biasa membuka buah salak, ada yang cara lain seperti ini. Ini adalah peta Banjardukuh Desa Sibetan. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan trekking. Rute yang akan kita lalui hari ini yaitu dari Balai Banjar kita menuju sebuah pura peninggalan Yiroduko Sakti, Pura Batur. Setelah dari Pura Batur kita akan menuju ke Salak Tertua.
Setelah salak tertua, nanti kita akan menuju ke paket kebun untuk melihat berbagai jenis-jenis salak di sana. Dari paket kebun kita akan ke pemukuran di sana untuk makan siang. Setelah kita makan siang, nanti akan mengunjungi salah satu tanaman peninggalan beliau, yaitu Jakemuding. Di samping juga tempat Jakemuding ada sumber airnya di sana. Setelah dari sumber air, kita akan kembali ke Balai Banjar. Nah, itulah rute trekking hari ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pura Batur. Ini adalah salah satu pura peninggalan Jero Dukuh Sakti. Beliau dipercayai oleh masyarakat sebagai orang yang pertama mendiami desa ini, sehingga desa ini dinamakan dengan Banjar Dukuh. Selain pura, ini ada juga sebuah batu yang diyakini bahwa batu ini adalah tempat beliau untuk melakukan meditasi setiap hari. Selain juga batu ini, juga ada tanaman peninggalan beliau, yaitu wani, salak, jakemuding, serta sumaga Bali. Nah, nanti kita akan melihat semua tanaman beliau yang ada. Nah, ini salah satu tanaman peninggalan beliau, namanya wani. Nah, umur wani ini sudah ratusan tahun. Dan dipercaya juga bahwa di sekitar ini adalah tanaman salak yang tertua yang beliau tanam. Nah, mungkin kita tidak terlalu bisa membedakan mana salak yang paling tua, karena dari tanaman salak itu yang belakangnya dia akan mati pohonnya, sedangkan yang di depan dia akan tumbuh muda. Nah, sekarang kita sudah sampai di paket kebun. Nanti di dalam kita akan bisa melihat beberapa jenis salak yang tumbuh di sini. Di sini ada beberapa jenis salak. Salah satunya ini salak gula pasir. Ya, dilihat dari ini bisa dibedakan dari kulit daging buahnya, yaitu dengan warna daging buah yang putih, kemudian dari rasa yang sangat manis. Selain itu juga ada ini namanya salak nenas. Kalau kita melihat secara fisik hampir sama. Namun setelah kita kupas, kita petik, ini dari aroma buahnya ini adalah aroma nenas. Ya, itu yang bisa membedakan jenis-jenis salak. Nah, ini adalah jenis salak putih. Kita melihat dari kulit buahnya. Kita bisa membedakan salak ini salak putih adalah dari kulit buahnya. Dia berwarna putih ke kuning-kuningan. Ini salah satu juga jenis salak kelapa.
Nah, ini bisa dilihat dari ciri pelepahnya, yaitu durinya jarang. Beda dengan salak yang lain, ini duri-duri pelepahnya ini jarang sekali. Ini namanya salak kelapa. Nah, ini salah satu juga jenis salak, yaitu namanya salak beringin. Ya, ini biasanya salak ini tidak bisa tinggi dan tidak bisa besar. Pohonnya tetap seperti ini. Ini namanya salak beringin. Ini adalah salah satu jenis salak merah. Kita dapat lihat dari daging buahnya. Nah, ini. Selain dari buah, ada juga bagian pohon ini yang bisa dipergunakan sebagai sayur. Nah, namanya empol atau anakan salak. Nah, anakan ini nanti dibuatkan sayur, bisa dinikmati di saat makan siang. Nanti saya petikkan dulu. Bagian dalamnya dikupas. Ini adalah salah satu sarana akomodasi yang ada di wilayah Banjar Dukuh, di mana akomodasi ini ada di tempat masyarakat. Dan apabila Anda akan menginap di sini, akan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Silakan untuk sarana di dalamnya dilihat. Nah, ini ada bednya, kemudian di sana ada toiletnya, di sini juga ada lemari untuk menyimpan beberapa minuman, di sana ada tempat pakaian. Nah. Sekarang kita sudah sampai di Bukit Pemukuran. Nah, dari Bukit Pemukuran ini kita bisa melihat dari pemandangan Labuan, juga Pulau Nusa Penida dan pemandangan laut. Sampai itu pula di Bukit Pemukuran ini kita bisa menikmati makan siang. Ini untuk makan siangnya, ini adalah umbi-umbian yang ada di Banjar Dukuh. Yang ini ubi ungu, yang ini talas togog, yang ini talas lokal, dan ini adalah ketela rambat. Semua ini adalah untuk pengganti beras. Dan ini adalah sate lilit yang dibuat dari ayam kampung, dan ini sate tusuk. Terus ini sate tahu, ini sayur tumis dari pakis, kemudian ini tumis sayur empol yang kita tadi ambil di kebun. Ini tempe. Kalau ini adalah urap kelapa yang dicampur dengan kacang panjang. Dan ini daging opor ayam. Nah, semua ini kita dapatkan di desa dari bumbu-bumbu yang ada di desa ini, dan sekaligus juga sebagai bahan obat untuk masyarakat. Makanan sudah siap. Apabila ingin menambah karbohidrat, ini sudah tersedia. Dan untuk lebih nikmatnya, bisa juga menikmati sambal salak dengan bawang, kemudian ada salak dengan cuka, dan juga acar salak. Dan untuk
makanan pelengkapnya juga ini ada kerupuk salak. Silakan menikmati. Nah, ini adalah salah satu tanaman peninggalan Jero Dukuh Sakti yang namanya jaka muding. Mungkin ada perbedaan antara jaka biasa dengan jaka muding, yang mana kalau jaka yang biasa atau eno yang biasa itu biasanya dia tumbuh bunga dan buah, tapi lama-kelamaan akan mati. Sedangkan kalau ini jaka muding ini adalah bila dia sudah tumbuh bunga dan buah, tapi dia juga akan tumbuh daun muda dan dia akan hidup selamanya. Nah, jaka muding ini adalah disakralkan sebagai tanaman pendukung upacara. Di samping juga tanaman pendukung upacara, jaka muding ini juga sebagai tanaman penyangga, artinya penyangga tanah dari longsor dan juga untuk konservasi air. Ya, ini salah satu mata air yang ada di Dukuh yang namanya mata air muding. Nah, mata air ini sudah dikelola sejak dulu dipergunakan oleh masyarakat, namun sekarang sudah dikelola oleh PDAM untuk didistribusikan kepada masyarakat. Dan juga ini ada Pura Beji namanya. Nah, Pura Beji ini juga kaitannya dengan sumber air yang nantinya difungsikan oleh masyarakat untuk tempat pesucian istilahnya kalau di sini. Nah, ini sumber air yang dipergunakan untuk upacara juga untuk kebutuhan masyarakat yang sudah didistribusikan oleh PDAM. Setelah kita melakukan trekking ke jaka muding sama ke sumber air, sekarang silakan istirahat sambil menikmati kopi serta kudapan lokal yang kami sediakan. Sekianlah kegiatan ekowisata kita hari ini. Kami harap kedatangannya langsung ke Banjar Dukuh Sibetan. Terima kasih. Mas unmute. Baik, bagaimana rasanya berkeliling secara virtual ke Banjar Dukuh Desa Sibetan?
Kayaknya banyak yang ketinggalan tadi ya. Baik, ini udah ada banyak pertanyaan dan di sini kita sudah kehadiran pemandu wisata kita sambut. Bapak Sujana, apakah sudah di sana? Oh iya, Mbak Lode bilang belum 15 jenis. Coba tadi berapa jenis ya yang kita sebutkan? Ada 5. Ada 6 yang disebutkan. Jadi salak gula pasir dari rasanya yang manis, salak nenas karena dia beraroma nenas, salak putih yang warnanya putih, salak merah atau salak getih kalau di sana dibilangnya Pak Sujana ya? Ya, ada yang salak merah atau salak boni. Merah. Oh, salak boni juga merah warnanya Pak ya? Ya, itu memang satu jenis itu. Oke. Terus abis itu tuh tadi disebutin satu lagi tuh salak boni, kemudian ada salak kelapa karena pelepahnya ya Pak ya. Ya. Pelepahnya yang berbeda, apa namanya, duri-durinya lebih jarang. Kemudian salak beringin. Ada 6 berarti yang disebutkan di video. Tadi dapat satu lagi salak boni. Terus apa lagi Pak? Ini ada yang nodong nih katanya 15. Kalau sebenarnya salak itu bisa dibedakan dari 2 jenis dulu, yaitu salak gula pasir dan salak Bali. Nah, dari jenis-jenis salak Bali inilah yang bermacam-macam ditemukan spesiesnya begitu. Nah, mungkin spesies dari salak Bali ini kita bisa bedakan satu dari aroma dan rasa, kemudian ada dari daging buahnya itu sendiri, kemudian ada juga dari kulit buahnya seperti apa yang sudah saya sebutkan di video itu, dan juga dari segi fisik pohonnya. Nah, itu bermacam-macam. Nah, kalau yang dari segi aroma atau rasa, di sini ada dari salak Bali itu ada 4 jenis. Itu salak nenas, salak nangka, salak gondok, kemudian ada salak cengkeh. Nah, itu yang masih jarang sekali sekarang penanamannya. Kalau salak gondok itu apa aromanya, Pak? Kalau dari aromanya hampir aroma gondok itu dah. Kan ada bunga gondok yang kayak cempaka tapi lebih besar. Aromanya keras sekali itu. Seperti bunga cempaka ya. Ya. Kalau nenas berarti kayak nenas. Ya. Nangka seperti salak nangka, aroma nangkanya ada juga. Aroma buah nangka. Kemudian ada salak cengkeh yang dari segi fisik buah dagingnya. Nah, selain itu juga dari segi daging buahnya ada, kita bisa bedakan itu salak merah yang sudah saya sebutkan juga tadi, ada salak boni dan juga ada salak injin atau sering kita sebut di sini dengan salak porong. Nah, itu dari segi daging berarti hitam ya Pak ya, karena injin. Ya. Nah, kemudian dari segi kulit buahnya itu kan ada salak putih, sudah dilihat tadi. Salak putih. Berarti kulitnya lebih tipis nggih? Tipis, dan kalau sudah dia matang, warna kulitnya putih kekuningan itu. Kemudian ada juga tadi saya sebutkan salak kelapa, dan ada juga ditemukan namanya salak kipas, tapi ini setelah dikembangkan, belum bisa kita mengakui bahwa apakah itu spesies atau memang ada penyimpangan gen dalam pertumbuhannya gitu, belum. Karena ini memerlukan waktu paling tidak 15 tahun untuk meneliti apakah salak itu memang spesies atau ada penyimpangan gitu. Ini namanya salak. Tapi dia berarti pelepahnya seperti kipas gitu ya? Pelepahnya seperti kipas gitu. Berbeda dari pohon yang lain. Ya. Kemudian yang lainnya juga salak beringin yang sudah saya sebutkan tadi. Dan juga ada salak muani. Kalau itu kepercayaan masyarakat kami di Dukuh, ada istilah salak muani atau salak yang tidak bisa berbuah itu. Memang berbunga, ya, tapi dia tidak bisa berbuah. Dan itu pun agak jarang ada di kebun-kebun. Nah, itu mungkin beberapa jenis salak yang saya sebutkan tadi sudah sampai 11.
hampir 12 jenis. 12, Ditambah dengan salak gula pasir itu. Nah, itu gula yang pasir. Kalau yang 15 itu mungkin yang 3 itu hasil penelitian tahun 2015 itu belum berani kami menyebutkan sebagai spesies baru. Nah, itu tapi ada istilah-istilahnya Pak ya, kayak salak embadan. Salak embadan itu mungkin dikategorikan salak embadan karena asalnya dari ada namanya daerah Embadan di sana. Ya. Daerah desa berarti itu ya Pak ya? Ya. Yang terlihat berbeda dari salak yang lainnya. Ya, iya. Kemudian ada salak sepet juga disebut. Ada juga salak sepet, cuman itu belum berani kita mengatakan spesies karena kalau salak Bali pun kalau masih muda kan ada rasa kecut dan sepetnya itu gitu. Makanya itu tidak khusus menjadi spesies salak Balinya. Tapi disebut-sebut oleh masyarakat, oh ini salak sepet nih gitu-gitu ya. Salak sepet mungkin karena tidak enak untuk dikonsumsi. Seperti itu. Wah, Kak Ika penasaran nih salak injin yang warnanya hitam. Mungkin lagi nggak berbuah ya Pak ya? Ya kalau itu di saat musim-musim raya itu banyak yang bisa ditemukan oleh masyarakat. Seperti itu. Kemudian coba saya tanya. Kalau jenis salak yang berbeda, misalnya gula pasir dan nanas, nanamnya berdekatan, apakah pernah dikawin silangkan? Itu berarti ditanamnya satu kebun gitu, semuanya ada gitu ya Pak ya? Biasanya petani yang punya lahan mungkin kurang dari 0,5 hektar, biasanya itu dicampur Bu. Penanamannya dicampur, tapi hanya masyarakat pemilik lahan itu yang tahu mana salak gula, mana salak Bali itu. Ya. Apakah pernah dikawin silang Pak? Salaknya yang berbeda-beda nih Kak? Kalau di sini karena jenis salaknya memang spesiesnya berbeda sekali, beda dengan salak yang saya pernah temukan misalnya salak pondok. Karena salak Bali ini dalam satu seludang atau satu tandan itu sudah ada putik dan serbuk sarinya. Sehingga bagi masyarakat di sini sulit sekali untuk mengawinkan atau kawin silang. Karena antara pohonnya itu tidak ada perbedaan pohon jantan dan betina gitu. Kalau beda dengan salak yang saya pernah temukan salak pondoknya itu ada pohon jantan dan ada pohon betina, sehingga dari pohon jantannya diambil serbuk sarinya terus dikawinkan ke bunga di pohon betinanya gitu. Kalau salak Balinya tidak bisa proses seperti itu, mungkin dengan teknologi yang modern mungkin, tapi selama ini ada penelitian belum bisa untuk proses kawin silangnya itu. Begitu. Berarti mereka masih antar jenisnya aja ya, Pak ya? Ya. Berarti masih satu jenis, satu pohon itu saja proses perkawinannya. Karena dalam satu tandan itu sudah lengkap ada putik dan sarinya itu. Entah dia kawin sendiri istilahnya. Tanpa bantuan manusia maupun binatang itu. Berarti ternyata pohon salak itu simpel sekali dia ya? Ya, dalam artian kan tidak begitu memerlukan campur tangan manusia untuk proses pembuahannya, tidak. Terus ada video sayuran dari pelepah salak muda tidak? Oh, tadi ada yang sudah jadi ya Pak Sujana ya? Iya. Mungkin nanti bisa mampir ke Dukuh Sibetan langsung untuk belajar mengolahnya sampai menjadi makan siang seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya. Pak Agung Alit. Pak Agung mau tanya langsung atau gimana, Pak? Lanjut, Dumon. Pak Agung bertanya. Sama manisnya ketiga jenis salak. Oh, berarti apakah salaknya semua manis? Pak Sujana.
Ya, kalau yang Beda-beda juga rasanya. kalau yang paling dominan manis jelas salak gula pasir, itu jenis salak gula pasir, itu paling dominan rasa manisnya. Kalau sedangkan salak yang lainnya, kalau memang sudah matang sekali, memang sih masih ada rasa kecut, rasa asam sedikit, kayak nano-nano gitulah. Tapi kalau yang salak injin atau salak porong itu, kalau sudah matang sekali, dia kayak rasa sawo gitulah. Sudah Oh, ada rasa hampar sedikit, tidak terlalu manis gitu. Tapi enak sekali untuk dimakan yang salak porongnya itu. aduh, saya jadi kepikiran sama salak nih. Untuk yang berpuasa, mohon maaf ya. Kita hari ini bicara tentang makanan-makanan. Ini ujian. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, Mbak Dibi bertanya. Selamat pagi. Mbak Dibi mau nanya langsung? Enggak apa-apa. Boleh, enggak usah. Silakan Mbak Dibi. Mbak Dibi ingin bertanya, apakah ada salak yang endemik hanya di Dukuh Sibetan dan tidak ada di tempat lain, Pak Sujana? Kalau salak itu sudah hampir menyebar di Kabupaten Karangasem. Bahkan ada yang sampai di Singaraja, di Badung Utara juga ada, dan di daerah Kintamani juga ada. Berarti salak itu sudah menyebar di mana-mana sebetulnya. Cuman mungkin dari segi rasanya itu karena tekstur tanah atau unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang berbeda-beda, sehingga mungkin dari unsur tanah itu menyebabkan rasa yang berbeda pula. Nah, mungkin itu yang bisa saya terangkan dari pertanyaan Bu Deva. Tapi sebenarnya salak Bali itu sudah endemik Bali ya Pak ya, Pak Sujana Iya. ya? Iya. Karena dia berbeda dari salak Pondoh misalnya di Yogyakarta atau salak-salak di tempat lain. Makanya disebutnya kemudian menjadi salak Bali, yang ternyata di Dukuh Sibetan itu salak Bali itu ada banyak banget macamnya. Tidak hanya salak Bali yang kita kenal. Itu dan warna-warni ternyata. Selanjutnya, apakah cukup menjawab Mbak Dibi? Ya, terima kasih. Kemudian Mas Heri bertanya, apakah untuk perkebunan salak ini satu lahan khusus salak merah? Oh, apakah ini satu jenis untuk satu perkebunan atau berbeda-beda, Pak Sujana? Kalau di sini masyarakat biasanya masih nyampur tanamannya. Cuman di sela-sela ada salak Bali, ada juga sisipan dengan salak-salak yang lainnya seperti salak gula pasir, kemudian ada juga salak beringin gitu. Artinya nyampur lah di satu petak kebun itu. Berarti nggak ada yang khusus menanam salak merah saja gitu, nggak ada ya Pak ya? Nah, kalau jenis-jenis salak Balinya selama ini masih nyampur. Sedangkan kalau salak gula pasir, banyak sudah masyarakat di sini yang menanam secara khusus gitu. Dalam artian dia nanti tidak, hasilnya itu tidak nyampur di saat penjualan. Karena dari segi fisiknya sulit sekali untuk membedakan mana salak Bali dan mana salak gula pasir itu dari segi pohonnya gitu. Makanya masyarakat banyak yang menanam sekarang khusus salak gula pasir itu beberapa petak gitu. Ya. Dan salak Bali juga beberapa petak gitu. Oh, begitu. Karena juga tidak semua orang suka salak rasanya berbeda ya, salak gula pasir dengan salak Bali gitu ya. Untuk membedakan itu juga. Kemudian Pak, mau tanya. Apakah pertama bibit salak gula pasirnya itu baru ya? Tidak datang dari kalau tidak salah penjelasan tadi di Wenten dibilang sejarahnya ada Dukuh Sakti yang bawa tanaman salak, lalu adanya 3 jenis salak itu, apakah itu warisan dari
dukuh yang baru, tapi semacam pengembangan bibit baru sehingga disebut gula pasir. Terima kasih Pak. Nggih. Dengan siapa tadi Bapaknya? Nggih Tian jawab dulu nggih. Silakan Pak Sujana. Salak gula pasir niku memang sudah ada dari dulu, tapi masyarakat itu mengenal dulu istilahnya salak ngude manis. Dia artinya masih muda, masih kecil-kecil kayak bijinya sudah manis. Namun begitu masyarakat mengetahui bahwa salak itu enak rasanya begitu, makanya dikembangkan terus. Nah itu sampai sekarang itu sudah hampirlah 30% dari wilayah Dukuh itu dikembangkan menjadi penanaman salak gula pasir. Nah itu tidak kita ngambil dari luar sebetulnya bibitnya. Semua bibit itu dari lokal semua. Namun dulu masyarakat tidak begitu mengetahui. Dia menemukan salak yang namanya salak gula pasir sekarang itu kan tahun 97 baru diakui oleh Dinas Pertanian dengan mendapatkan mungkin model SK-nya gitu. Kalau dulu masyarakat taunya ya salak ngude manis atau salak kuon atau pokoknya itu ditemukan ditunjukkan oleh binatang yaitu tupai. Tupai yang makan salak itu masih kecil-kecil sudah dimakan itu. Kok kenapa biasanya salak itu udah matang baru bisa dipetik untuk enak dimakan, tapi ini kok masih kecil sudah dimakan tupai baru dirasakan gitu. Diambil dirasakan ternyata memang masih muda sekali, masih sekecil bijinya sudah manis gitu. Nah makanya itu juga dikembangkan oleh masyarakat di Dukuh. Itu Pak. Terus ini ada dari Mbak Lude. Mbak Lude mau nanya langsung mungkin? Kak, lanjut aja. Tadi saya wakilkan ya. Mbak Lude bertanya, salak mana yang sudah tidak ada pohonnya di desa Dukuh, Sibetan? Ada nggak sih Pak salak yang udah nggak ada di sana? Kalau selama ini karena itu dah antusias masyarakat ingin memiliki beberapa jenis-jenis salak gitu. Dan juga hasil penelitian tahun 2014-15 itu sampai sekarang masih semua jenis-jenis salak yang ada yang saya sebutkan itu masih semua ada di sini. Bahkan masyarakat juga ingin sekali mengembangkan biar memiliki beberapa jenis salak yang ada di Dukuh itu supaya ada bisa ditanam di kebunnya begitu. Lalu pas panen raya nih Pak, apakah salak-salaknya banyak yang terbuang di kebun? Atau ada kendala lainnya? Kalau selama ini di saat panen raya itu kan memang buahnya memang terlalu over istilahnya banyak sekali kan. Nah di samping itu juga diikuti dengan musim di saat musim salak itu kebetulan juga musim hujan. Karena salak itu memang tidak begitu bagus kalau terlalu banyak air. Sehingga terjadi pecah kulit, bahkan yang besar-besar terjadi pecah kulit. Nah, itu yang sekarang sudah diolah oleh masyarakat, ada yang berupa dodol, ada yang berupa keripik, bahkan ada yang membuat wine seperti Dukuh ini, dan juga ada yang membuat sari buah. Memang sih kalau secara persentase tidak terlalu banyak buah salak yang dibuang. Ya, cuman kalau dari segi harganya di saat musim itu memang menurun karena buahnya banyak, sedangkan permintaan kan mungkin tetap atau berkurang gitu. Karena buahnya banyak di saat musim. Nah, itu ya. Kapan sih Pak musimnya biasanya? Kalau musim itu dalam 1 tahun itu ada 2 musim ya. Kalau istilah di sini ada musim raya dan musim gadu. Kalau musim rayanya itu berkisar bulan Januari sampai Maret. Ya, itu kalau musim gadu berkisar bulan Juli dan Agustus. Juli dan Agustus. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau datang ke sana pas panen raya,
bisa datang di Januari sampai Maret atau Juli sampai Agustus tuh pas liburan sekolah. Jadi kita bisa melihat langsung terus membawa pulang salaknya ya yang hasil panen yang banyak itu ya Pak ya. Selain itu ternyata si salak-salak ini juga sudah banyak diproses menjadi dodol, menjadi wine, kemudian keripik, terus tadi juga di video ada kerupuk juga dan jadi sambal juga ya Pak ya. Itu berkat inisiatif dari teman-teman Wisnu juga untuk mengolah salak menjadi sambal gitu. Tepuk tangan untuk Wisnu, tepuk tangan untuk Wisnu. Terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Dewa. Apa nutrition fact buah salak? Apa ininya Pak? Nutrisi apa yang terdapat dari buah salak, Pak? Kalau yang dari percaya sama duku sibetan. Kalau dari hasil penelitian kemarin ya, karena ini kan sudah diambil penelitiannya juga oleh perguruan tinggi. Nah, itu yang paling banyak terkandung di dalamnya ada vitamin C, kemudian kadar gula juga ada. Kadar gulanya ada sekitar 15 Brit itu sampai mengandung kadar gula itu buahnya. Kemudian ada juga karbohidrat di dalamnya. Nah, itu mungkin nutrisi-nutrisi yang banyak terkandung di dalamnya. Dados mentaken, Pak. Iya, durus, Pak. Dados, Pak Wida, permisi. Silahkan, Pak Alit. Pak Gung Alit. Pak, tiang dot metaken. Pak dot daerah Sibatan dados pariwisata, tapi Pak dot Sibatan dados nak beli produk salak dan wine dengan segala macam. Karena ya tadi daerah pariwisata lah daerah-daerah lain, wong gini ke lahan lah, kengken kalau nih. Gimana, napi sebetulnya yang Pak inginkan jadi daerah pariwisata atau salak laku dengan aneka produk pengembangannya? Sebetulnya Pak Niki, Pak Agong Alit, mungkin sudah sering kita bertemu dengan Pak Agong Niki pertanyaannya. Kalau sebetulnya masyarakat Riki inginnya tetap natural, Pak, tetap pertanian salak dan akan kita turunkan menjadi beberapa sejenis olahan nantinya. Nah, kalau tujuan kita di pariwisata itu adalah alternatif saja. Apa yang kita perbuat di sini dari sektor pertanian itu, kalau memang ada yang pingin untuk melihat, monggo silakan gitu. Itu kan dalam artian kami tidak akan merubah desa kami ini menjadi daerah pariwisata, tapi kami akan tetap melaksanakan sebuah pertanian dengan ikon salak yang ada di dalamnya. Namun kalau ada yang pingin datang ke sini, kami akan menjual cerita dan juga akan menjual hasil dari produk kami. Nah, mungkin itu Pak Agong Alit. Iya, cek Pak. Itu ya, jadi sama seperti visi dari awal bahwa wisata ini adalah ekowisata ya Pak ya, yang berbasis masyarakat dan lingkungan. Jadi jangan sampai masyarakat dan lingkungannya yang malah tergusur oleh wisatanya. Seperti itu ya Pak Sujana. Kemudian ada fun fact lagi, ternyata FAO juga sudah datang ke Duku Sibetan dan mempunyai keinginan untuk mendaftarkan salak di Banjar Duku Sibetan sebagai warisan dunia. Wow. Kemudian ada Bu Alida nih bertanya, homestay-nya bisa lihat di mana? Apakah homestay-nya itu dijual di situs-situs online begitu, Pak Sujana? Atau harus ikut paket ini baru bisa dipilihkan homestay-nya? Kalau homestay itu kemarin kami sudah merekrut
anak-anak muda, yang milenial untuk membuatkan bagaimana proses pemasaran daripada homestay. Nah, kebetulan dari masing-masing pemilik homestay itu kan, karena homestay-nya ada di rumah penduduk itu sendiri, di masing-masing homestay sudah ada anak-anak muda yang memproses bagaimana membuat misalnya pemasarannya itu lewat online atau apalah, saya tidak begitu memahami tentang pemasaran itu. Nah, itu anak-anak mudanya kemarin sudah dilatih juga sama teman-teman Wisnu juga yang memberikan masukan bagaimana kalau pemasarannya langsung oleh pemilik homestay itu sendiri gitu. Betul. Usul nih ke Pak Dados, Pak Tiang yang memilih. Silakan, Ji. Ya, terus Pak Gus. Usul nih ke. Semua Niki. Niki pertama, lamun kalau tiang pribadi kurang setuju kalau dibangun homestay, Pak. Sorry Niki. Menurut tiang, saran tiang, Pak, ada baiknya Pak studi banding ke Desa Guang, melihat objek wisata itu Hidden Canyon namanya. Hidden Canyon Niki menariknya itu wisata, salah satu contoh pariwisata yang milik rakyat, milik desa. Penanganannya bagus sekali, peralatan dan penginapan. Orang tinggal di lain tempat, jadi daerah itu yang juga tidak mengerti kenapa begitu dikenal. Sehingga banyak sekali orang ke situ. Jadi masyarakat setempatnya bagus sekali, tanpa harus sibuk mengorbankan jadi penginapan atau apa. Tapi orang berkunjung ke sana, Pak. Ada baiknya mentian salah niki dengan segala macamnya, biarkan bagus hasilnya. Jangan nanti kalau ada nanti penginapan, aturan mainnya gak jelas, menjajal dan ini perkembangan bisa perubahannya akan menjadi lebih gawat lagi kita maksud tiang. Paham nih Pak? Nggih, semua Pak. Yo. Terima kasih. Kalau dari Giling ya. Pembangunan homestay-nya itu sudah lewat juga sosialisasi cakep Banjar istilahnya. Sudah sosialisasi lewat rembuk bersama. Nah, itu pun tidak membangun khusus untuk bangunan homestay sebetulnya. Nah, ini diminta bagi masyarakat yang mempunyai ruang kosong atau kamar-kamar kosong yang tidak dimanfaatkan atau mungkin banyak anggota keluarga yang tinggal di kota sehingga di rumah yang di desa tidak terpakai. Nah, makanya ini ditata secara artinya mengikuti bagaimana layaknya homestay gitulah, layak penginapan. Nah, secara interiornya juga ditata. Nah, kebetulan kemarin ada dana yang membiayai kami di sini untuk menata homestay-nya, makanya berarti tidak membangun secara khusus itu. Artinya homestay itu dibuat di rumah-rumah penduduk yang memang kamarnya tidak terpakai. Nah, itulah yang ditata supaya menjadi ruang penginapan yang layak, begitu Pak Agung Alit, untuk semua. Seperti itu. Kalau misalnya orang mau ke sana, Pak Sujana, itu menghubunginya berarti bisa lewat JED juga. Dan kalau udah ada belum Pak? Kalau dari Duku Sibetan? Kalau yang mau menginap maupun mau berkunjung yang mau berkunjung ke sini, itu semua sudah lewat JED di Yayasan Wisnu kantornya. Dan kalau dari Yayasan Wisnu otomatis akan mengontak kami di koperasi di sini, koperasi. Karena semua penanganannya ini sudah ada di bawah koperasi Banjar Adat Dukuh. Itu baik homestay maupun paket kebun, apapun yang ada kegiatan terkait pariwisata di sini sudah ada penanganannya di bawah koperasi. Begitu, Mbak Wida. Berarti bisa dihubungi ke jed.or.id ya buat yang penasaran, atau bisa mengikuti kami di Instagram juga di jed.bali.
Seperti itu. Selanjutnya ada Detira yang bertanya, apakah salak-salaknya yang ditanam itu secara organik atau butuh pupuk kimia, Pak? Kalau di sana, penanganannya seperti apa? Kalau selama ini masyarakat menanam salak di sini semua organik. Sama sekali tidak ada sentuhan dari kimia. Dan semua pupuk-pupuknya itu menggunakan pupuk kompos dan juga pupuk kandang. Dan bahkan kami sudah mendapatkan sertifikat organik dari ISO. Ya, dari kami sudah mendapatkan itu bahwa buah salak di sini adalah salak organik. Jadi jangan khawatir ya, ternyata di sana mereka masih, itu juga jadi salah satu ini ya, wisata perkebunan organik gitu, selain kita kenal sama salak-salaknya. Kemudian ada Mbak Yuni bertanya, ada salak merah, saya jarang lihat di pasaran. Apakah salak merah itu dijual bebas atau memang tidak dipasarkan, Pak Sujana? Kalau selama ini karena salak merah itu populasinya masih sedikit dan masyarakat baru juga ingin mengembangkan karena menarik dari segi dagingnya itu. Kalau dalam proses pemasaran masih digabung dengan salak yang lainnya. Karena secara fisik dari luarnya kan tidak bisa dibedakan kecuali petani yang memang khusus memiliki beberapa jenis beberapa pohon salak merah, mungkin ada permintaan khusus baru dipetikkan. Kalau sudah matang biasanya langsung dijual di pasar digabung dengan salak-salak yang lainnya. Karena itu menjadi satu jenis salak Bali begitu. Seperti itu. Jadi Mbak Yuni kalau misalnya mau langsung merasakan salak Bali, salak merah bisa langsung datang ke Dukuh Sibetan. Kalau enggak harus ngubek-ngubek itu di pasar. Terus tebak-tebak buah manggis yang mana yang merah ya Pak ya? Enggak sih bisa kecuali dikupas. Kayak dapat bonus gitu ya kalau dapat yang merah. Kemudian Pak Yosep bertanya, adakah pohon salak yang tidak berduri pelepahnya Pak? Semua pohon salak itu berduri. Kecuali kalau salak kelapa itu berduri cuman agak jarang. Itu kan ada agak jarang saja tapi tetap juga berduri. Terus ada Jody dari komunitas Salam Natah Rare. Halo Jody. Dia bertanya, dia baca di internet tanaman salak itu perlu tanaman peneduh supaya bisa optimal tumbuhnya. Nah, apakah di Dukuh Sibetan juga ada tanaman peneduh, Pak? Pakai tanaman peneduh di kebunnya? Iya, kalau di sini kan kebunnya tumpang sari, Bu. Di bawahnya ada tanaman salak, sedangkan di atasnya itu ada tanaman kelapa, ada enau, ada juga tanaman buah yang lain seperti manggis, ada wani juga. Nah, juga ceruring atau duku dibilang. Banyak sekali, kali asem itu. Melinjo juga banyak sekali, ada tanaman kelapa juga di atasnya. Nah, itu pun tanaman-tanaman itu sekaligus sebagai tanaman pelindungnya tanaman salak. Jadi di atasnya juga bisa menghasilkan tanaman itu, Bu. Seperti itu ya. Jadi tanaman pelindung tetap ada. Tadi sudah disebutkan sama Pak Sujana jenis-jenisnya. Oke, sekarang saatnya kita main kuis. Karena pertanyaan sudah terjawab semuanya. Terima kasih Pak Sujana sudah menjawab sama-sama pertanyaan-pertanyaan kalau ada yang kurang banyak. mohon dimaafkan. Ya. Nah, untuk teman-teman semua, tadi kita sudah menonton video dan mendengar penjelasan dari Pak Sujana. Kali ini kita akan kuis. Mohon untuk mempersiapkan gawainya. Kita pakai handphone untuk main ini. Link untuk kuisnya saya kirim di chat ya. Silahkan diketik, diklik. Bentar. Apakah sudah pada bergabung?
Silahkan bergabung dengan link yang ada di chat. Nanti akan ada pemenang untuk yang paling banyak menjawab. Oh, belum ada linknya. Sebentar. Everyone. Apakah sudah terlihat linknya? Oh, sudah ada yang masuk nih. Coba saya share screen ya. Ya. Kita akan segera bermain. Sudah 7 orang. Ada yang mengalami kesulitankah? Sudah 15 orang. Oke, kita mulai sekarang ya. Masih ada yang mau masuk? Oke, kita mulai dari sekarang. Jangan di sini banjarnya. Wah, kejar-kejaran nih. Mbok lo deh memimpin.
komputer. Wah, ada yang naik nih. Anindya Putri. Baik, jadi wah, ternyata ada yang tergeser. Baik, kita sudahi dulu ya. Apakah masih ada yang bermain? Ada semua ya. Masih ada yang main. Baik, selamat. Untuk juara satunya adalah Asahra. Adakah di antara kita semua? Oke, pemenang pertama adalah Azahra. Apakah ada di sekitar kita? Kemudian ada Gede. Dan Anindya Putri. Nanti ketiga pemenang ini akan mendapatkan paket salak si betan. Tuh yang dari tadi pengen salak bisa mendapatkannya. Terus sabun natural varian salak. Kemudian keripik dari Mertajati Tamblingan, beras coklat dari Tenganan Pegeringsingan. Jadi dalam satu paket sudah bisa keliling Bali. Selamat untuk semuanya. Nanti akan bagaimana nih mekanismenya, Kak Siska? Ya, bagi teman-teman yang tadi menjadi pemenang, mohon untuk menghubungi saya di chat box ya. Bisa private, guys, private. Karena nanti hadiahnya dikirim ke alamat rumah, jadi mohon untuk menghubungi saya karena nanti kalau tidak dihubungi hari ini,
nanti langsung tergeser loh ke posisi 4 dan 5. Siapa tadi itu pemenang nomor 4 dan 5? Ayo diingat-ingat. Wah, Mas Heri pakai nama siapa tadi? Mas Heri pakai nama siapa tuh, Mas? Nama Heri. Nomor 16. Jauh banget. Nomor 16. Berarti berharap saja yang 15 itu enggak ini ya. Tidak menghubungi Yayasan Wisnu. Bukan, 16 itu saya berbagi, saya nomor 1, yang nomor 6 teman yang lain gitu. Oh, begitu. Berarti Zahra itu adalah Mas Heri ternyata. Zoom, Mbak Bunda Wida. Kak. Bunda Wida alamatnya di jalan. Sepertinya ada yang ini Pak ya. Wida alamatnya di jalan. Suaranya ada yang masuk ya. Iya. Oke. Kemudian silakan menghubungi Yayasan Wisnu seperti tadi. Kemudian kita juga selain punya games yang tadi, kita juga punya polling untuk Alamatnya teman-teman. jalan Bunda Wida. Mohon Iya. di-mute ya. Sudah? Lanjut ya. Untuk teman-teman, ada polling juga yang akan kami share terkait dengan kegiatan hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti sampai siang hari ini. Akan di-share oleh Kak Siska. Yang belum hadir juga. Sebelum ini Mbak, sebelum kita selesai, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Oh iya, betul sekali. Foto bersama dulu. Oke, ini ada 2 halaman, jadi teman-teman silahkan untuk mengaktifkan kameranya ya. Teman-teman tadi yang sebagai pemenang mohon untuk menghubungi saya. Ini baru ada Mbak Azahra saja loh. Tadi itu yang pemenangnya masih ada Pak Gede juga sama Aninnya Putri. Nanti kalau nggak dihubungi saya nanti hadiahnya ke saya lagi. Loh, kok jadi korupsi? Saya dengan senang hati menerima loh Kak Siska. Iya, oke. Sebentar ya. Silahkan. Sebentar, masih agak loading nih. Biasa laptop tua. Sebentar. Oke, tunggu. Tetap senyum ya, karena ini saya belum tahu yang mana masuk halaman pertama atau halaman kedua nih. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Sip. Ini baru ada yang masuk lagi ya. Udah mau selesai acaranya. Mohon maaf. Mohon maaf. Sebentar. View speaker. Oke, teman-teman silahkan. Saya kembalikan ke Mbak Wida sambil saya aktifkan untuk pollingnya. Oke. Jadi karena ini sudah di akhir acara, oh ya, silahkan mengisi pollingnya dulu supaya kami bisa terus meningkatkan kegiatan virtual tour ini. Kita perlu woro-woro nggak Mbak Siska kalau kita mungkin akan membuat hal yang serupa tapi di desa lain? Iya Mbak, betul. Ini kan untuk yang publik sebenarnya ini baru yang pertama kali ya. Jadi kita masih ada 11 desa lainnya loh. Jadi stay tune. Tunggu, jadi bisa follow akun Instagramnya JED di @jed.bali.
Jadi nanti kita akan selalu share di sana untuk jadwal-jadwal virtual tour selanjutnya. Atau bisa juga mungkin ke depannya kita bisa kasih giveaway gratis loh untuk teman-teman mungkin untuk berkunjung ke salah satu desa. Jadi pokoknya pantengin terus Instagram kita ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin berkunjung, nanti silahkan juga bisa mengontak saya via Instagram atau via website. Mungkin seperti itu Mbak Wida. Wah, hadiahnya tiket gratis, Kak. Ya, doakan saja kita punya rezeki yang banyak ya, Kak Ika. Nanti kita akan buatkan giveaway tiket gratis mungkin ya. Betul, jadi ditunggu terus. Oke, ini dari 32 peserta yang hadir, ada 20 yang sudah mengisi pooling. Jadi teman-teman bagi yang belum, silakan. Kami mungkin tunggu lagi 10 detik. Lagi berapa detik ini ya? Lagi kita masih ada lagi 10 detik ya. Mungkin itu saja Mbak Wida. Dari Mbak Wida ada atau dari teman-teman mungkin? Atau ada yang mau memberikan kesan-kesan mungkin? Bagaimana rasanya berkeliling secara virtual? Ya, mungkin teman-teman juga bisa menuliskan di kolom chat ya. Apa yang perlu karena ini pooling. Ya, karena ini poolingnya hanya pooling pilihan, jadi seperti ujian itu ya, pilihan ganda. Jadi tidak ada penjelasan. Jadi teman-teman tidak bisa menuliskan penjelasan. Jadi kalau misalnya ada pendapat tentang virtual tour-nya, apa yang perlu kami perbaiki lagi bisa disampaikan via chat box. Tuh. Oke, Mbak Sayu pamit. Kita juga mau pamit ya sebentar lagi ya. Terima kasih ya Mbak Sayu sudah bergabung. Sebelum pamitan, kami juga ingin meminta maaf. Andai kata kami punya salah-salah kata atau salah-salah informasi yang menyinggung. Dan untuk para pemenang, nanti bisa mengontak WhatsApp-nya JED nih di 08155 80 65 Seperti itu. Sip. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Sujana juga dan tim dari desa dan juga Mbak Wida. Ya, terima kasih banyak. Di sini sudah ada konservasi dukuh. Ini adalah teman-teman kami yang bersama-sama di Dukuh Sibetan ya, dan bersama JED. Seperti itu. Apakah kita mau mengakhiri saja? Ya, silakan teman-teman yang sudah ada kegiatan lain boleh meninggalkan Zoom. Kalau misalnya masih ada yang mau say hi di sini, masih ada waktu untuk hangout ya. 5 sampai 10 menit silakan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sampai siang ini. Sampai jumpa di desa. Terima kasih. Ya, alamatnya jalan. Mau cari jalan, Pak.